Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kerja lapangan kali ini, saya melakukan observasi kedua sekolah dasar dan juga dua objek wisata non-pendidikan di Banjarnegara. MI Muhammadiyah 1 Belambangan merupakan lembaga pendidikan dasar berciri khas pendidikan agama Islam dengan lama belajar 6 tahun. MI Muhammadiyah 1 Belambangan berdiri pada tanggal 1 Mei 1950 dengan izin operasional tanggal 1 Januari 1978. Ya, tadi sampai mana? Strategi pembelajaran, strateginya ya bermacam-macam, kadang pakai apa ya? Ya apa? Bahan langsung, terus ada keluar jalan-jalan kayak gitu, jalan-jalan. Terus mengatasi keberagaman siswa, ya sebagai guru apa ya? Untuk bimbingan belajarnya Bu? Bimbingan belajar karena ini daring, saya sih nggak daring, sudah kemarin itu sudah tatap muka, cuma kan dibuat satu hari itu cuma separuh 50%, nggak daring tatap muka tapi 50% masih. Jadi nggak mungkin setiap hari masuk semua. Satu kelas kalau yang 40 lebih harus kami bagi dua. Program ekstrakurikuler. Pengembangan diri, program pembiasaan karakter atau kebiasaan positif, rutin dan terstruktur. Ada di sini Itu sama. Ada Asmaul Husna itu biasanya bareng-bareng. Setiap hari. Kalau yang prokesnya di sini ketat banget, kebiasaannya itu. SD Negeri 1 Purwanegara berdiri pada tahun 1922, memiliki nilai akreditasi A sejak tahun 2017. LPMP Jawa Tengah menjadikan SD Negeri 1 Purwanegara sebagai SD inti sekolah model sistem penjaminan mutu pendidikan internat. Dengan SD Imbas terdiri dari SD 2, 3, 4, dan 5 Purwanegara dan SD 4 Mertasari.
sumber daya, maksudnya satwanya, karyawannya, dengan apa aja sumber daya hidup atau apa? Kalau untuk satwanya kita terdiri dari 46 jenis satwa. Itu detailingnya ada di web. Untuk 46 jenis satwa itu meliputi aves atau burung, mamalia dan juga reptil. 3 jenis itu. Kemudian untuk koleksi satwa kita sih lebih banyak satwa-satwa endemik daripada eksotik. Untuk detailnya satwanya apa aja itu ada di web di www.zoology.com. Nanti bisa dicek untuk burungnya apa aja, karena banyak kan, itu baru 46 jenis, kalau ekornya kan banyak. Kalau untuk karyawan sendiri saat ini kita punya 61 dengan direktur. Itu terdiri dari divisi yang pertama divisi administrasi HRD dan administrasi umum, kemudian ada divisi operasional, divisi keuangan, divisi marketing, empat divisi dan standar nasional potensi pengunjung. Kalau untuk pengunjung sendiri kita lebih banyak dalam kota, kebanyakan itu dari dalam kota sendiri. Kalau untuk luar kota kita kebanyakan dari daerah Banyumas, Cakep, Purbalingga, Banyumas, kemudian Cilacap, Cakep, terus tambah Malang, terus Magelang, kita kebanyakan dari situ. Di luar itu ada tapi beberapa. Wilayah satu wilayah potensi karyawan bisa sampai itu maksudnya kalau event. Kebun Binatang Surulima Zoo Banjarnegara merupakan kebun binatang satu-satunya di Karesidenan Banyumas. Suriling Mas didirikan pada tahun 1996 dan diresmikan oleh pemerintah daerah dan sekarang dikelola oleh pemerintah daerah Banjarnegara. Suruling Mas ditetapkan sebagai lembaga konservasi pada tanggal 21 Agustus 1997 dan disahkan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada Kabinet Pembangunan 4. Alamat objek wisata Surulima Zoo Banjarnegara terdapat di Kuta Banjar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UMP untuk menjalankan program KKL. Di sini kami ingin mengajukan pertanyaan untuk Bapak. Sebelumnya namanya Amrullah, biasanya dipanggil Kang Narul. untuk pertanyaannya yaitu yang pertama itu secara singkat objek wisata Kampung Gaget itu seperti apa? Ya, kalau secara singkat sih Kampung Gaget ini kan kampung asli, kampung memang lingkungan kampung yang kita ubah jadi sebuah objek edukasi, wisata edukasi. Nah ini latar belakangnya sebenarnya karena saya punya keprihatinan terhadap dunia pertanian yang peminatnya sangat menurun, anak muda yang ingin berkecimpung di dunia pertanian sangat sedikit gitu. Kemudian sebagai masyarakat biasa apa sih kontribusinya itu, nah, kemudian kita terbesit keinginan untuk membuat namanya wisata, ya wisata yang intinya untuk peningkatan atau baik kualitas maupun kuantitas SDM kayak gitu. Nah kemudian kita bersama masyarakat membuat kesepakatan bahwa kampung ini akan kita jadikan sebagai tempat edukasi, secara singkatnya seperti itu. Jadi intinya karena memang ada keyakinan terhadap sumber daya manusia, tapi ternyata yang awalnya kita ingin anak muda yang datang, ternyata hampir 3 tahun
tahun 2,5 tahunan ini sebelum COVID ini kita didatangi malah lebih banyak dari anak-anak PAUD, TK, SD itu terus paling SMP lah, tapi paling banyak TK sama SD kayak gitu. Iya, untuk pembelajaran edukasi. Oh ya, nama Jargon sendiri itu sebenarnya itu diambil dari nama tokoh kiai atau kiai yang pernah tinggal atau meninggal di sini, ada petilasannya di sini. Jadi ada namanya Kiai Jargon itu. Jadi ada petilasannya di sini. Sehingga itu, nah sehingga orang dulu memang Jargon itu tidak terlalu muncul sini. Kompleks ini tuh juga sering disebut sebagai Tinembangjuran. Tapi sekarang setelah dari 3 tahun yang lalu kita munculkan sering Gadot, dan akhirnya sekarang orang lebih mengenal lingkungan ini juga sebagai kampung Gadot. Terus potensi pengunjung, Kalau pengunjung 2,5 tahun ini didominasi oleh anak-anak. Hampir sebelum COVID itu sebulan sampai ke 1.400-an orang per bulannya itu. Nah itu yang kita lakukan kemarin. Setelah pandemi kita kembali ke tujuan awal, itu anak orang dewasa. Nah, sekarang programnya lebih banyak program magang, terus itu waktu-waktu yang cukup panjang, ada yang program sebulan, ada yang 3 bulan kayak gitu. Jadi sifatnya kayak magang. selanjutnya potensi karyawan Tenang saja. Ya, dari siapa saja? kalau di sini karyawan atau tenaga kerja itu diambil dari warga lokal sini asli. Nah, memang mereka rata-rata kan ini kan lokasinya mereka juga di Muter itu. Dari warga lokal sini sekaligus jadi tim, sekaligus jadi punya lokasi. Kemudian yang kedua dari untuk guide dan pemandu itu kita kan butuh anak muda. Nah itu kita ambil dari berbagai daerah sekitaran Banjar, itu sekitar 24. Sekarang tim itu sekitar 24 orang. Kalau turun semua itu sifatnya ada yang sifatnya kayak tetap, ada yang memang dilayani sekali. Jika ada kunjungan baru kita hubungi datang. Untuk yang selanjutnya, untuk sumber daya informasi yang dimiliki itu dari apa aja untuk orang seperti kita mengetahui kamu Gadot itu dari mana saja? Yang pertama dari itu karena zaman sekarang di sosial media, jadi kita mulai dari uji coba kunjungan itu juga dari sosial media. Nah kemudian ya paling sosial media sederhana baru sih kayak Facebook gitu, tapi masih ya organik saja gitu. Kemudian Instagram maupun YouTube semua masih belum, bahkan website juga ada tapi semua masih belum dioptimalkan karena memang keterbatasan dari sumber dayanya, karena masih didominasi kalau timnya itu masih expo, hanya lagi nunggu peran anak muda sebenarnya. Karena itu, dan kalau setiap kunjungan itu kan anak-anak kan dapat video, dia pesan untuk dibuatkan video. Nah selama itu video itu sering mereka share di grup sekolah apa sebagainya, sehingga membuat orang makin penasaran. Jadi, bahkan sampai kunjungan sini kan paling banyak dari malah juga di luar kota, Purbalingga, Banyumas kayak gitu. Juga ada yang sebulan ini dari Bekasi, Cikarang. Ini yang lagi magang kan dari Palembang sama. Untuk jumlah koleksi apa aja yang ada di kampung Gadot itu? Kalau untuk menunjang edukasi di sini, kita mulai dari intinya kan kita ingin menerangkan tentang pertanian itu secara utuh. Jadi kenapa ini diminati sama SD
dan anak TK ternyata kurikulum sekolah itu kan gitu ternyata. Jadi ada tematik kayak gitu, makanya sebenarnya pelajaran-pelajaran itu bisa digambarkan, ditampilkan itu di kampung ini gitu. Nah, gambaran di sini sih ada mulai dari zona Edu Wisata Kampung Gagot diresmikan pada tanggal 1 April 2018. Secara singkat, Kampung Gagot ini adalah kampung asli. Memang lingkungan kampung yang dirubah jadi sebuah objek wisata edukasi. Latar belakang berdirinya Kampung Gagot adalah keprihatinan terhadap dunia pertanian yang peminatnya semakin menurun. Dulunya tempat ini hanya kampung dan situs budaya luhur biasa. Kemudian dikembangkan oleh masyarakat Kampung Gagot yang dipelopori oleh saudara Amrullah. Kemudian dikembangkan menjadi kampung wisata edukasi tentang pertanian, peternakan, pemasaran, hasil dari pertanian dan pemasaran tersebut. Nama Kampung Gagot diambil dari tokoh Kiai Gagot. Kebetulan ada makam atau petilasannya di sini.